Ya, salam saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Salam sukacita dan damai sejahtera buat sedulur dan sahabatku semua. Mugi tansah pinaringan bagas waras lan tansah pinaringan berkah saking Gusti Yesus. Amin. Jumpa lagi bersama saya Pak Pendeta Slamet Riyadi ya, di channel Kabar Baik pada Sahabat. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara-saudara kita ya, tentang apa artinya menjadi orang Kristen yang lahir baru. Ya, jadi video ini memang saya dedikasikan ya untuk saudara-saudara semua, baik yang sudah menerima Tuhan maupun yang belum. Ya, jadi video ini adalah penjelasan untuk pertanyaan yang disampaikan pada para sahabat. Nah, sebelum saya jawab, jangan lupa ya untuk di like dan di subscribe ya. Terima kasih buat yang sudah hadir dan yang sudah mendengarkan apa yang akan saya sampaikan. Memang pertanyaan kali ini ya sering juga ya ditanyakan, apa artinya menjadi orang Kristen yang lahir kembali. Nah, jadi begini saudaraku, akan saya awali ya di Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, supaya jawaban ini nanti bisa saudara pahami dan saudara mengerti apa artinya menjadi orang Kristen yang lahir baru ya. Jadi di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16-17 saya bacakan. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudaraku yang terkasih, jika kita ingin menegaskan ya perbedaan hakiki antara kekristenan dan iman kepercayaan lainnya, maka kita harus minimal yaitu menyebutkan 3 perbedaan pokok. Ya, mungkin bisa lebih dari itu. Oke lah, intinya kita harus bisa menyebutkan beberapa pokok yang paling penting ya, yang dimiliki oleh kekristenan yang tidak ditemukan di dalam kepercayaan lainnya atau agama lainnya. Yaitu 1, percaya kepada Allah Tritunggal, di mana tidak ada agama lain yang mengerti dan mencapai pengenalan akan Allah Tritunggal ya, yang sedemikian hebatnya, sedemikian mulianya ya. Yang kedua, percaya kepada Yesus Kristus yang telah diutus oleh Allah Bapa untuk menggenapi rencana penebusan demi menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya ya. Penebusan ini itu melampaui sifat keagamaan yang ada di dalam semua agama lain ya, sehingga manusia dapat memahami ya, dapat memahami dan menyelami. Ini penting sekali supaya saudara-saudara nanti bisa menjawab mereka ya. Jadi supaya kita tahu perbedaannya. Jadi di dalam kekristenan itu manusia dapat mengalami secara pribadi ya, atau istilahnya itu memperoleh kepastian keselamatan secara pribadi ya, bahwa anugerah penebusan itu ada pada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus itu yang menyelamatkan kita ya. Jadi kita itu diselamatkan pada saat kita itu menerima Tuhan Yesus Kristus. Bahkan sesudah itu kita juga memiliki keyakinan bahwa kita sudah memiliki yang disebut juru selamat ya. Jadi agama-agama lain itu belum sampai memberikan kepastian dan
ketegasan keselamatan yang dimiliki pada waktu orang itu pada waktu itu istilah belum meninggal atau orang itu masih hidup di dunia. Nah, mereka masih menunggu, ya, mereka masih menunggu kemungkinan yang ada, atau boleh dibilang tuh mudah-mudahan mendapat tempat yang baik di sana atau di surga atau setelah kematian seperti itu. Tetapi mereka tidak mendapatkan apa itu istilahnya kepastian tersebut, ya. Jadi selain di dalam kekristenan tidak ada kepastian. Nah, yang ketiga yang harus kita pahami bersama, di dalam kekristenan orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu memiliki Roh Allah, ya. Memiliki Roh Allah, yaitu Roh Kudus yang berdiam di dalam hati kita itu untuk selama-lamanya, ya. Nah, paling tidak ketiga keunikan ini itu mempunyai kaitan antara yang satu dan yang lainnya. Yang tidak percaya kepada Allah Tritunggal tidak mungkin mendapatkan keselamatan di dalam Kristus, ya, pribadi kedua Allah Tritunggal yang diutus ke dalam dunia. Nah, yang tidak percaya kepada Allah Tritunggal juga tidak mungkin menerima realitas apa itu bahwa Roh Kudus itu berdiam di dalam diri seseorang sebagai suatu pengalaman pribadi, ya. Nah, di mana kita secara pribadi disertai oleh Tuhan dan mendapatkan penyertaan itu untuk selama-lamanya. Ini bagi orang yang sudah percaya, yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, bagi mereka yang belum menerima, tidak ada seperti itu. Ya, saudaraku, ya, ini yang harus dipahami dulu. Ya, lah, ketiga hal ini sebenarnya merupakan pekerjaan Allah Tritunggal yang begitu ajaib dan melampaui hikmat manusia. Nah, keselamatan adalah karya Allah Tritunggal. Allah Bapa merencanakan dan mempersiapkan keselamatan di dalam kekekalan. Nah, rencana keselamatan di dalam kekekalan ini kemudian digenapkan oleh Allah Anak di dalam sejarah, ya, yaitu Yesus Kristus. Dan setelah itu Allah Roh Kudus, ya, itu melaksanakan keselamatan yang telah digenapkan oleh Anak, yaitu oleh Putra Allah, Anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Melalui apa? Penginjilan di dalam setiap zaman atau di segala zaman. Nah, dan semua ini itu telah kita miliki, ya, bagi anak-anak Tuhan, bagi orang-orang yang sudah beriman. Jadi di dalam kekekalan itu ada rencana Allah Bapa. Di dalam sejarah dan momen-momen Kristus saat menggenapi keselamatan melalui inkarnasi, itu Allah berjumpa dengan manusia, ya. Dan Tuhan sendiri menyatakan diri dalam bentuk manusia, sehingga melalui kemenangan Kristus atas pencobaan dosa, Tuhan menyatakan bahwa hanya Yesuslah, ya, juru selamat. Jadi Yesus adalah juru selamat yang tanpa cacat dan tanpa dosa, sehingga Yesus berhak menyelamatkan saudara dan saya, ya. Ini harus dipahami dulu. Nah, di dalam momen-momen historis yang penting ini, ya, Yesus lahir, ya, Yesus lahir. Yesus mengalahkan pencobaan. Yesus di atas di kayu salib. Yesus bangkit dari kematian. Dan Yesus naik ke surga. Ini harus saudara pahami dulu perbedaan-perbedaan ini, ya, dengan iman kepercayaan atau agama lain. Nah, peristiwa yang disebut peristiwa ini, ya, kalau saudara mau memahami, ini menjadikan kekristenan atau suatu penggenapan rencana Allah di dalam waktu, ya. Apa yang direncanakan Allah di dalam kekekalan kini digenapkan di dalam waktu. Jadi Allah mempersiapkan rencana, ya, dan pada waktunya mengirim anaknya ke dalam dunia,
Lah setelah anak menggenapkan keselamatan di kayu salib, ia kembali ke sebelah kanan tahta Bapa dan kemudian mengutus Roh Kudus untuk melaksanakan keselamatan itu di dalam penginjilan, supaya semua orang mengenal kasih karunia, ya, mengenal keselamatan yang datang dari Yesus Kristus. Nah, setelah Roh Kudus melaksanakan keselamatan di dalam diri seseorang, ia tidak meninggalkan orang itu, ya, melainkan mendampingi, ya, mendampingi orang-orang yang sudah beriman, yang sudah percaya, yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu mendampingi selamanya, selama-lamanya. Nah, di luar Kristus itu tidak mungkin ada pengalaman seperti itu. Nah, oleh sebab itu orang Kristen atau orang-orang yang sudah menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus itu seharusnya memiliki dinamika hidup yang melebihi siapapun di dalam dunia ini, ya. Jadi orang beriman, orang percaya yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus seharusnya mengalami yang disebut vitalitas yang lebih besar dan hidup dengan lebih aktif dibandingkan orang manapun di dunia ini, dengan siapapun, orang yang belum mengenal Yesus Kristus. Nah, namun faktanya memang masih banyak ya orang yang belum, katakanlah udah terima Tuhan Yesus tapi hidupnya masih belum itu ya, yaitu karena mereka belum benar-benar boleh disebut menjalankan firman Tuhan, belum menjadi pelaku firman. Maka kadang-kadang masih sama dengan mereka yang belum mengenal Tuhan. Makanya di sini saya berharap saudara-saudara yang sudah mengenal dan sudah menerima keselamatan, yaitu kasih karunia dari Tuhan Yesus, ayo kita bisa menjadi garam dan terang dunia, ya. Kita harus baca firman Tuhan, menjadi pelaku firman, ya, supaya tubuh kita ini menjadi bait Roh Kudus, sehingga apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan itu bisa memuliakan Tuhan. Hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, ya, supaya kita tidak menjadi batu sandungan buat yang lain, ya. Jadi kita perlu meneliti, mengoreksi, ya, dan kemudian bertobat, minta belas kasihan Tuhan, ya. Itu ya saudaraku. Nah, jadi apa artinya menjadi orang Kristen yang lahir baru? Nah, ini saya akan ambil Alkitab dulu ya, supaya lebih jelas nanti dalam pemahaman di sini. Jadi bagian Alkitab yang sering dipakai untuk menjawab pertanyaan ini itu bisa kita temukan ya di Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Nanti saudara bisa baca selengkapnya ya di Yohanes 3 1 sampai 21. Namun di sini saya akan terangkan apa maksudnya di dalam perikop ini, ya. Jadi dalam perikop ini ya, dalam Yohanes 3 1 sampai 21 ini itu tercatat dialog antara Yesus Kristus dengan Nikodemus. Itu tokoh Farisi terkemuka dan anggota Sanhedrin, yaitu penguasa orang Yahudi. Nah, Nikodemus datang menemui Yesus malam-malam karena memiliki pertanyaan yang mau ditanyakan pada Yesus Kristus. Nah, dalam dialog itu ya, Yesus Kristus berkata kepada Nikodemus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat memiliki kerajaan Allah." Nah, terus bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Tanya Nikodemus. Nah, Tuhan Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Nah, ini saudara nanti bisa baca juga ya di 2 Korintus 5:17.
dan juga di 1 Petrus 1 ayat 3 dan di 1 Yohanes 2 ayat 29, terus pasal 3 ayat 9 dan juga di pasal 5 ayat 14 sampai 14 dan juga di 18. Nah, jadi nanti saudara bisa baca lagi itu semua supaya lebih memahami, ya. Nah, kata dilahirkan kembali secara rohani itu diartikan sebagai lahir dari atas. Nah, Nikodemus memiliki kebutuhan yang nyata, artinya tentang kerohanian itu. Dia memerlukan perubahan hati. Jadi suatu transformasi rohani. Nah, lahir baru atau lahir kembali adalah tindakan Allah yang disediakan bagi orang percaya, sehingga memungkinkan mereka hidup kekal. Ya, itu bisa kita lihat di Yohanes 1 ya, ayat 12 sampai 13. Coba saya carikan dulu ya supaya pembahasan ini supaya lebih jelas, karena kalau tidak tuntas nanti akan terjadi kesalahpahaman atau bisa juga saudara masih belum memahami ya. Yohanes 1 ayat 12 sampai 13 ya, saya bacakan ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah, ini saudara harus pahami dulu ya. Jadi dalam Yohanes 1 ayat 12 sampai 13 ini diindikasikan bahwa lahir kembali juga berarti menjadi anak-anak Allah melalui iman kepada Yesus Kristus ya. Nah, secara logika muncul pertanyaan, ya kan? Mengapa seseorang perlu dilahirkan kembali? Nah, maka Rasul Paulus dalam Efesus 2 ayat 1 mengatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kepada jemaat di dalam Roma 3:23 yang menuliskan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi orang perlu dilahirkan kembali supaya dosa-dosa mereka diampuni, bisa terkoneksi kembali dengan Allah. Jadi bisa ada hubungan lagi, ada keintiman lagi dengan Tuhan Allah. Ya, saudaraku ya. Nah, bagaimana hal itu dapat terjadi? Nah, Efesus 2 ayat 8 sampai 9 itu mengatakan atau menjelaskan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, ketika orang diselamatkan, ia dilahirkan kembali, diperbaharui secara rohani, dan sekarang juga menjadi anak Allah, ya, karena sudah dilahirkan kembali. Jadi saudaraku yang terkasih, percaya Yesus Kristus bahwa Dia yang telah membayar hukuman dosa ketika Dia mati di kayu salib adalah arti dari lahir kembali secara rohani. Nah, dalam 2 Korintus 5 ayat 17 ditegaskan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Nah, jika Anda belum percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saya mengajak, maukah Anda menerima gerakan Roh Kudus yang berbicara dalam hati Anda, supaya Anda bisa lahir kembali. Jadi saudaraku, Anda yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda perlu dilahirkan kembali, yaitu dengan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Saudaraku yang terkasih, yang bertanya di sini tadi, apakah Anda sudah menerima Yesus atau belum? Maka saya akan mengajak saudara, maukah Anda mengucapkan doa pertobatan dan menjadi ciptaan baru di dalam Kristus Yesus hari ini? Firman Tuhan mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Itu tertulis di Yohanes 1 ya, ayat 12 seperti yang saya bacakan tadi. Jadi saudaraku yang terkasih, jika Anda bersedia menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan dilahirkan kembali, di sini saya berikan satu contoh doa. Ingat, ini sekedar mengucapkan doa ya, artinya doa ini atau doa-doa yang saya katakan ini nanti itu tidak akan menyelamatkan Anda. Doa ini hanyalah sebuah cara untuk mengungkapkan iman Anda ya kepada Allah dan ungkapan terima kasih kepada Allah, kepada Tuhan Yesus Kristus atas keselamatan yang telah Dia sediakan untuk Anda. Jadi hanya percaya kepada Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan dari kebinasaan. Ayo, saya tuntun Anda dalam berdoa. Saya percaya Anda yang bertanya ini sebenarnya sudah dipanggil oleh Tuhan, cuman saudara masih ragu. Saya tuntun dalam doa ya, sama-sama. Bapa di surga, saya tahu saya telah berdosa terhadap Engkau dan saya pantas dihukum. Namun Yesus Kristus telah menanggung hukuman yang sepantasnya saya tanggung, sehingga dengan beriman kepadanya saya dapat diampuni. Saya bertobat dari dosa-dosa saya dan percaya kepadamu untuk menerima keselamatan. Terima kasih untuk anugerah dan pengampunanmu yang ajaib, karena hidup yang kekal. Saya terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, apakah saudara membuat keputusan untuk menerima Kristus karena apa yang saya sampaikan ini? Jika demikian, klik tombol, katakan, saya telah menerima Kristus pada hari ini. Haleluya. Tadi ada satu lagi pertanyaan. Adakah kehidupan kekal? Saudaraku yang terkasih, sebelum saya akhiri video ini, saya akan jawab lagi. Ini juga satu pertanyaan dari saudara kita ya, supaya lebih jelas. Mana tadi bukunya ya, udah tak rangkum pertanyaannya. Kadang saya ini agak pelupa ya kalau nggak disiapin. Hari ini saya baru pulang dari asrama, jadi banyak kegiatan terus membuat video ini. Mana tadi? Oh ya, Pak Met, adakah kehidupan kekal? Dan tadi yang tanya siapa? Kok nggak ketemu ya? Oh ini dia. Adakah kehidupan kekal? Oke saudaraku yang terkasih, sebenarnya saya setiap video memang mau menjawab semua pertanyaan yang sudah masuk, namun mungkin tidak sekali saya jawab semuanya. Mungkin 2 atau 3 pertanyaan yang akan saya sampaikan. Namun saya janji untuk video berikutnya ini masih banyak pertanyaan, dan ini akan saya jawab satu lagi ya. Pak Pendeta Slamet, saya mau bertanya, mohon maaf sebelumnya, adakah kehidupan kekal yang sebenarnya? Ya, jadi adakah kehidupan kekal? Jadi saudara ini yang bertanya ini memang dia seperti belum percaya, artinya tidak percaya kalau ada kehidupan kekal.
dan beliau ini masih banyak masih ada keinginan belajar tentang jalan keselamatan. Baik, saya jawab saudaraku yang terkasih. Jadi, adakah kehidupan kekal? Alkitab menunjukkan jalan yang jelas menuju kehidupan kekal. Ya. Pertama-tama, seseorang perlu mengakui bahwa dirinya telah berdosa kepada Allah. Ya, itu ada di dalam kitab suci ya, di dalam Alkitab itu di kitab Roma pasal 3 ayat 23. Nah, semua manusia itu telah melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagi Allah, dan karenanya pantas menerima hukuman. Nah, pada dasarnya semua dosa dan karenanya pantas menerima hukuman ya. Jadi gini, pada dasarnya semua dosa itu adalah perlawanan manusia terhadap Allah yang kekal. Maka ia juga pantas dihukum dalam kekekalan. Nah, itu juga ada di kitab Roma pasal 6 ayat 23. Namun demikian, Yesus Kristus Allah Putra, ya, Yesus Kristus Allah Putra yang kekal tanpa dosa rela berinkarnasi menjadi manusia, ya, dan mati untuk membayar hukuman kita. Ya, itu ada di dalam Alkitab di 1 Petrus pasal 2 ayat 22 dan di 1 Yohanes 1 ayat 14. Coba saya bacakan dulu ya, supaya saya ambil di Yohanes saja dulu saudaraku ya, supaya saudara lebih memahami ya. Di Yohanes 1 ayat 1 ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, di ayat 14 saya bacakan ya saudaraku ya, supaya lebih mengerti. Saya tahu saudaraku memang ingin belajar firman Tuhan. Nah, di ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, dalam Roma 5 ayat 8, Paulus juga berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Yesus Kristus mati di salib itu menanggung hukuman yang seharusnya ditanggung manusia itu sendiri. Ya, itu ada di Yohanes 19 ya, saya carikan dulu ya supaya saudara bisa paham, supaya penjelasan ini tidak berulang-ulang ya. Tapi tidak apa-apa kalau memang belum tahu ya, saya dengan sabar untuk memberikan jawaban buat saudara ya. Dan di samping di Yohanes 19:31 sampai 42 itu juga ada di 2 Korintus 5 ayat 21. Oke, tapi saya akan ambil aja yang di Yohanes 19 di ayat 31 sampai 42 ya. Nah, karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Ya saudaraku ya. Terus tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci,
tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut pada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam pada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati keratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat itu, dekat tempat di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Jadi saudaraku, Yesus Kristus mati disalib itu menanggung hukuman yang seharusnya ditanggung manusia itu sendiri. Jadi kalau ada orang luar, katakanlah agama lain atau kepercayaan lain mengatakan bahwa yang disalib bukan Yesus, itu omong kosong. Ya, itu omong kosong. Saya katakan itu iblis. Ya. Nah, 3 hari kemudian, saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Ya, itu ada di 1 Korintus 15 ya. Saya carikan ayatnya supaya saudara lebih paham. Ya, 1 Korintus ayat 15 pasal 15 ayat 1 sampai 4. Ya. Saya bacakan saudaraku. Ini tentang kebangkitan Kristus. Ya. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Yaitu apa yang telah kuterima sendiri, itu artinya Paulus mengatakan seperti itu, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi saudaraku yang terkasih, sekali lagi saya katakan, Yesus Kristus mati dan bangkit. Jadi kalau saudara mendengar cerita di luar Alkitab, ya, di luar firman Tuhan, kalau mengatakan Yesus tidak mati apalagi diserupakan dan tidak ada kebangkitan, maka orang tersebut jelas dari iblis, jelas antikristus. Ya, saudaraku ya, ini saya tegaskan di sini supaya saudara semua yang mendengar video saya ini, yang melihat video saya ini, yang sudah jadi anak-anak Tuhan, lebih diteguhkan imannya. Ya. Jadi kebangkitan Yesus Kristus itu sekaligus menyatakan kemenangannya atas dosa dan kematian, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Itu diungkapkan oleh Petrus dalam 1 Petrus 1 ayat 3. Nah, dengan iman manusia bisa meninggalkan dosa dan berbalik pada Kristus untuk mendapatkan keselamatan. Itu ada di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Nah, jika kita menaruh iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, percaya bahwa kematiannya di atas kayu salib untuk membayar dosa-dosa kita, maka kita akan diampuni dan diberikan hidup yang kekal di surga. Nah, Yohanes menunjukkan kemurahan hati Allah ini dengan berkata begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan
beroleh hidup yang kekal. Yaitu di kitab Yohanes 3 ayat 16. Nah, dalam Roma 10 ayat 9 itu Paulus menunjukkan jalan memperoleh kemurahan ini, ya, dengan berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, ya, dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi saudaraku yang terkasih, kalau saudara mengaku dengan mulut saudara bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka saudara akan diselamatkan. Saudaraku yang terkasih, hanya iman di dalam Yesus Kristus yang telah diselesaikan di atas kayu salib yang menjadi satu-satunya jalan menuju kehidupan kekal. Ya, saudaraku yang terkasih, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu tegas Rasul Paulus dalam di Efesus 2, 8-9. Nah, jikalau Anda ingin menerima Yesus Kristus, saudaraku, sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, berikut ini sebuah contoh doa, ya. Tapi ingat, sekedar mengucapkan doa ini atau doa-doa lainnya itu tidak akan menyelamatkan Anda. Ya, doa ini hanyalah sebuah cara untuk mengungkapkan iman kepada Tuhan dan ungkapan terima kasih padanya atas keselamatan yang telah Tuhan sediakan. Jadi hanya iman pada Yesus Kristus yang telah, ya. Jadi hanya iman kepada Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan Anda, yang bisa menghapus dosa-dosa Anda. Ikuti doa saya, ya. Saya pimpin saudara untuk menerima keselamatan dalam Yesus Kristus. Bapa yang di surga, saya tahu saya telah berdosa kepadamu dan pantas untuk dihukum. Namun Yesus Kristus telah mengambil hukuman yang sepatutnya saya tanggung, sehingga melalui iman kepadanya saya bisa diampuni. Saya bertobat dari dosa-dosaku, ya, dan percaya kepadamu, ya Tuhan, untuk keselamatanku. Terima kasih untuk anugerah dan pengampunanmu yang ajaib, untuk anugerah hidup yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa, amin. Saudaraku yang terkasih, apakah saudara sudah membuat keputusan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda? Karena apa yang saya katakan di sini atas pertanyaan saudara tadi. Jika demikian, klik tombol di sini. Katakan, saya telah menerima Kristus pada hari ini. Saudaraku yang terkasih, ambil langkah ini, ya. Jangan ragu-ragu, jangan takut. Percaya pada kitab suci, percaya pada firman Allah, pada firman Tuhan. Jangan percaya pada orang-orang yang hanya akan mempengaruhi saudara, ya, yang hanya akan membelenggu kehidupan saudara. Kebelengguan, kefanatikan itu dari iblis. Karena iblis menghendaki semua orang untuk jatuh ke dalam dosa, untuk hidup di dalam alam maut, di dalam neraka. Tapi Tuhan Allah sangat mengasihi saudara, ingin saudara selamat, ingin saudara ambil bagian di dalam kerajaan Allah, menjadi anak-anak Allah. Itu aja saudaraku yang terkasih dari saya. Sebenarnya ini masih ada beberapa pertanyaan, tapi tunggu ya, setelah video ini nanti saya jawab lagi. Ya, hari ini saya memang masih ada keperluan lain, tapi saya janji tetap akan saya jawab apa yang menjadi
pertanyaan-pertanyaan saudara. Karena saya dedikasikan semua video ini adalah untuk saudara-saudara semua demi kemuliaan Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat saya. Tetap semangat ya, tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua dalam kasih karunia dan sukacita dan damai sejahtera-Nya buat kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.